Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita hendak senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk fenomena yang cukup menyedihkan terjadi di tengah-tengah kita belakangan ini adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah-tengah keluarga kaum muslimin. Di berbagai media diberitakan, di berbagai pengadilan agama tercatat kenaikan angka pengajuan perceraian. Ini suatu hal yang cukup menyedihkan. Ketika terjadinya pandemi, ternyata rumah tangga yang dibangun oleh banyak kaum muslimin tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Ternyata pondasi rumah tangga yang dibangun tidak cukup kuat untuk menghadapi problematika yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu hendaknya setiap muslim dia berusaha untuk menjaga bahtera rumah tangganya agar tidak karam, menjaga bangunan rumah tangga yang dia bangun bersama pasangannya dengan sebaik-baiknya. Karena ma'asyiral muslimin, apabila rumah tangga seorang muslim itu hancur berantakan, maka yang paling bergembira atas kehancuran tersebut adalah iblis laknatullah alaih. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma' thumma ba'atha sarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas samudra, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Fa'adnahu ilaihi a'dhamhum fitnah. Maka nanti di antara bala tentaranya ini yang memiliki kedudukan yang dekat dengan iblis adalah yang paling besar kerusakannya. Maka mulailah satu persatu bala tentaranya tersebut melapor kepada iblis laknatullah alaih tentang kerusakan yang dia lakukan. Tapi semuanya ditanggapi dengan sinis oleh iblis laknatullah alaih. Ma fa'alta syai'an, kalian tidak melakukan sesuatu apapun. Dia menganggap bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidaklah besar. Sampai kemudian salah seorang dari bala tentaranya, salah satu dari bala tentara iblis mengatakan, ma taraktuhu illa farraqtu bainahu wa bain imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan seorang laki-laki melainkan telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis pun sangat bergembira. Fadnahu ilaihi faqala ni'ma anta. Maka dia menyuruh agar bala tentaranya tersebut mendekat, lalu mengatakan, engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Karena dia telah berhasil merusak rumah tangga, yang mana ini nanti akan efeknya akan menjalar kemana-mana.
dari rumah tangga yang tidak harmonis. Bagaimana dengan anak-anaknya nanti? Tidak terurus. Bisa jadi anak-anaknya nanti lari ke jalanan, mencari pergaulan, terjatuh pada pergaulan-pergaulan yang keliru. Kemudian rusaklah masyarakat, rusaklah satu negara, bermula dari kerusakan rumah tangga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, isu ini harus kita pandang dengan serius. Setiap kaum muslimin, setiap terutama kepala keluarga, kita di sini sebagai kepala keluarga harus berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Jangan sampai kita menjadi sebab kegembiraan iblis laknatullah alaih dengan kehancuran rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat terutama di pasangan-pasangan muda sekarang, banyak di antara mereka yang tidak mempersiapkan diri mereka untuk menjalani bahtera rumah tangga mereka. Banyak di antara pasangan-pasangan muda yang tidak membekali diri mereka dengan ilmu bagaimana memanage sebuah rumah tangga. Apa yang menjadi hak seorang suami mereka tidak tahu. Apa yang menjadi hak seorang istri mereka tidak tahu. Mereka hanya berbekal yang namanya cinta. Mereka hanya berbekal dengan yang namanya suka sama suka. Kemudian fokus mereka lebih pada bagaimana membuat resepsi acara pernikahan yang mewah. Bukan bagaimana menjalani bahtera rumah tangga. Maka ini satu problematika yang cukup tampak di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita sarankan kepada para pemuda yang akan melangkah ke mahligai pernikahan, persiapkan dirimu, siapkan dirimu dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu, terutama ilmu agama, ilmu bagaimana menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah modal utama seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama ini. Semakin dia paham terhadap agama ini, semakin dia berilmu, maka kemudian insyaallah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa menjalani bahtera rumah tangganya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, hendaknya dia serius dalam menseleksi siapa yang akan menjadi pasangannya. Karena ini akan menemani dia. Pasangannya akan menemani dia, maka dia harus serius dalam menseleksi. Jangan hanya karena melihat cantiknya, jangan hanya melihat paras tampannya kemudian dia nikahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada setiap orang yang ingin menikah untuk benar-benar memperhatikan pasangannya, melihat bagaimana kondisi agama dan akhlak dari pasangannya. Ini yang banyak luput dari para pemuda zaman sekarang. Yang laki-laki memandang bagaimana agar punya istri yang cantik jelita, yang laki-laki, yang perempuan juga demikian, bagaimana caranya agar punya suami yang tampan, yang penampilannya masya Allah. Lupa dia bahwa itu semua menjadi tidak bermanfaat kalau sosok yang dia nikahi tidak punya agama dan akhlak. Nabi SAW mengatakan bagi kaum laki-laki, beliau SAW memberikan nasihat, tunkahul mar'ah li arba, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidati din, taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Fadfar bidati din, pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Sehingga carilah wanita yang bagus agamanya, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga kaum wanita, hendaknya dia memperhatikan agama dan akhlak calon pemimpin di rumahnya. Kata Nabi SAW, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh, fa in lam taf'al takun fitnatun wa fasadun arid." Apabila datang melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Kalau tidak kalian lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang tersebar. Ini juga pesan bagi setiap wali, kepada orang tua, kepada setiap bapak. Perhatikan siapa yang menjadi calon menantu Anda, siapa yang akan mendampingi putri kita, putri yang kita sayangi. Apa manfaatnya kalau dia berparas tampan?
Apa manfaatnya kalau dia dari keluarga yang terpandang? Apa manfaatnya kalau dia memiliki kekayaan, tapi kalau tidak punya agama dan akhlak, maka bisa jadi putri yang sudah kita didik dengan sedemikian rupa menjadi rusak karena keberadaan suaminya. Inilah ma'asyiral muslimin, beberapa perkara yang mungkin perlu kita ingatkan kembali karena demikian tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah-tengah kita belakangan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua dan juga pengingat bagi seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hendaknya setiap pasangan suami istri apabila dia ingin mendapatkan rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga tersebut. Kepala keluarga, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita tahu sekarang sedang zaman susah, tapi hendaknya setiap kepala keluarga berusaha untuk mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Dia berusaha untuk bekerja walaupun itu tidak seperti ketika sebelum pandemi, tapi tetaplah dia laksanakan tugasnya. Masyaallah muslimin, sadarilah, setiap kepala keluarga hendaknya sadar bahwa nafkah halal yang dia berikan kepada anak istrinya, ini adalah sebaik-baiknya infak di sisi Allah. Nafkah halal yang kita usahakan, masyaallah muslimin, yang kita berikan kepada anak dan istri kita, ini adalah infak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk mencari harta halal tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi, wa dinarun anfaqtahu li raqabah, wa dinarun anfaqtahu li ahlik. A'dhamuha ajran, dinarun anfaqtahu li ahlik." Uang yang kau pakai untuk bersedekah, uang yang kau pakai untuk di jalan Allah, uang yang kau pakai untuk membebaskan budak, dan uang yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran, dinarun anfaqtahu li ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Subhanallah, Allah telah menjadikan apa yang menjadi usaha kita untuk memberikan harta yang halal kepada anak dan istri kita sebagai infak yang terbaik. Maka berusahalah kita untuk menjaga diri, mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri kita, walaupun harus bersusah-susah. Ya. Memang semuanya sedang susah sekarang, perlu kesabaran. Ya. Dan yakinlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pastilah datang. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang istri hendaknya bersabar dalam keadaan susah yang seperti ini. Suatu hal yang lumrah. Yang namanya orang melakukan perjalanan di tengah lautan pasti akan ditimpa oleh ombak yang besar terkadang. Maka kedua belah pihak hendaknya laksanakan fungsinya. Seorang suami tetap dia berusaha mencari harta halal untuk menafkahi keluarganya, dan seorang istri berusaha bersabar dengan kekurangan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangganya. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa perkara yang hendaknya senantiasa kita jaga. Ya, perlu kesabaran, perlu kesungguh-sungguhan dari kita untuk menjaga bahtera rumah tangga kita.
Yang kita harapkan dengan kesabaran kita dan kesungguh-sungguhan kita akan beroleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang di tengah-tengah rumah tangga kita. Bahkan lebih daripada itu, kita harapkan rumah tangga kita ini bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran dalam menghadapi segala macam kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan keharmonisan, memberikan sakinah, mawaddah dan warahmah kepada setiap rumah tangga kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.